Halaman 44 ya, poin 1. Ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Adab Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kita masih bahas tentang beberapa keutamaan bagi para pembaca, penghafal, dan yang mengamalkan Al-Quran. Di sini disebutkan semakna dengan hadis sebelumnya. Wa akhbarana Abu Abdillah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi qala sana Suja Ibnu Makhlad sana Al-Fadl Ibnu Dukain sana Sufyan an Asim an Nazir an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu dikatakan kepada ahli Quran iqra, bacalah, warqa, naiklah, waratil, dan tartilkan, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia. Fa inna manzilaka, karena sungguhnya posisimu, kedudukanmu, tempatmu, inda akhiri ayatin takun taqra'uha, pada akhir ayat yang kau baca, ya, pada ayat pada akhir ayat yang kau baca. Jadi ini hadis sahih ya. Jadi derajat nanti di surga itu salah satu sebabnya dengan bacaan atau hafalan Al-Quran kita. Dan ini tidak diberikan kecuali bagi para penghafal atau pembaca Al-Quran. Ini keistimewaan. Kemudian Nuqala Muhammad bin Husain waruwiya an Ummi Darda, diriwayatkan dari Ummi Darda. Bahwasanya beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aman dakhala jannah mimman qara'al Qur'an, tentang orang yang masuk surga dari para pembaca Al-Quran. Ma fadluhu ala man lam yaqra, apa keutamaannya daripada orang yang tidak membaca? Dinanya Mudardat kepada Aisyah, apa kelebihan orang yang masuk surga karena Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran? Maka Aisyah menjawab, inna ada darajil jannah, sesungguhnya jumlah derajat di surga itu ada di ayat Quran, sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Banyak sekali ya. Sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Banyak sekali. Berapa jumlah ayat? Nah, jumlah ayat itu saya pernah berikan rumusnya ya. Jumlah ayat itu simpan masa dakwah Nabi. Masa dakwah Nabi itu 23 tahun. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu jumlah ayat Al-Quran, simpan masa dakwah Nabi. Itu 23. Kemudian simpan 6 depan, 6 belakang. Nah, ini menurut pendapat yang kuat. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Jadi di surga itu derajatnya seperti itu. Maka faman dakhala miman qara'al Qur'an, barang siapa yang masuk ke dalam surga dari para pembaca Al-Qur'an, falaisa fawqahu ahadun, tidak ada seorang pun di atasnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi.
Tapi di sini ada catatan wadha'afahu Albani. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Makanya dipakai bahasa ruwiya, diriwayatkan. Biasanya kalau bahasa ruwiya itu diriwayatkan nanti ada kelemahan dalam hadisnya. Tapi dilihat di hadis yang sebelumnya, ya. Kalau derajat surga itu ya betapapun banyaknya, sedikit atau banyak, kita berkesempatan untuk bisa menempati derajat yang paling tinggi. Salah satunya dengan Al-Quran. Ya. Jadi asal ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Yang sahih hadis sebelumnya, hadis yang di atas. Tapi maknanya ya saling mendukung. Kemudian di sini penjelasan nomor 1 ya. Awrad al-musannifu rahimahullah hadzal haditsa an Ummi Darda. Musannif yakni penulis membawakan hadis ini dari Ummu Darda. Wa saddarahu bihadhihi sighah ruya, dan menyajikannya dengan lafaz ruya, diriwayatkan. Wahya tu'rafu bisighati tamrid wa tad'if fil ghalib lil hadis. Dan ini dikenal dengan ungkapan secara umum dalam hadis ini tamrid atau tad'if. Jadi nanti hadisnya itu ada masalah, dhaif. Wal hadisu dhaif, hadis ini dhaif. Lam yasbut mauqufan an Aisyah. Tidak tepat secara mauquf. Walam yasbut aydan marfu'an an Nabi SAW, dan tidak tetap juga secara marfu dari Nabi SAW. Di asar ini dilemahkan. Tapi lihat, wajah fil hadis alladzi qablahu, dan telah datang pada hadis sebelumnya apa? Anna fadla man qara'a al-Qur'an, bahwasanya keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an apa? Annahu yartaqi fi darajil jannah. Bahwasanya dia akan naik di tingkatan, surga. Ya, perlu diketahui ya. Kita sudah bisa masuk surga aja itu udah luar biasa. Kalau bisa masuk surga saja itu luar biasa. Apalagi nanti di surga ditambah lagi tingkatan. Sebagaimana di dunia, orang tuh ingin berada di puncak kedudukan. Sama nanti di surga juga. Bedanya kalau di dunia saling sikut, saling hasad, saling iri. Kalau di akhirat enggak. Di akhirat dicabut rasa iri dengki kepada sesama. Ya. Baik. Wa yuqalu lahu yaumal qiyamah. Nah, ini di surga. Ungkapan ini di surga dikatakan ini. Iqra warqa. Baca, naik, waradil, tartilkan. Kama kunta turattil fid dunya. Inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Jadi dipanggil ini itu di surga. Maka kita ingin ya cita-cita kita masuk surga. Dan ini kemuliaan. Di surga kemudian dipanggil, diberikan kemuliaan, baca Al-Quran. Di sini juga disebutkan, baca, naik, dan tartilkan. Sebagaimana di dunia engkau mentartilkan. Di sini menunjukkan kalau di dunianya dia tidak rajin baca, dan bacanya asal-asalan, keadaannya tidak mungkin terpanggil. Karena disebutkan di sini sebagaimana kau di dunia membaca. Berarti rajin orang itu. Maka walaupun kita bukan pengajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu bukan buat pengajar dan pelajar takhusus para penghafal atau tahfidz, tapi untuk kaum muslimin secara umum. Untuk kaum muslimin. Baik. Kemudian, nah ini selesai ya. Selesai dari makna
eh, keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran mendapatkan derajat di surga. Kalau kita lihat ini baru dua keutamaannya, ya. Keutamaan yang pertama kan menjadi keluarga Allah. Nah, yang kedua ini menjadi atau mendapatkan derajat tinggi di surga. Kemudian selanjutnya halaman 45, ya. Hadatsana Abu Fadl Ja'far bin Muhammad Sundali, sana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, sana Ali bin Asim an Ibrahim Al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu hadzal Qur'ana watluhu. Ta'allamu, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah oleh kalian Al-Quran ini, pelajari. Watluhu, dan bacalah dia. Pelajari kemudian baca. Nanti akan kita lihat. Maksud pelajari itu apa? Pelajari bacanya dan pelajari maknanya. Baca lafadznya, baca juga maknanya. Dia mencakup dua hal. Fa'innakum tu'jaruna ala tilawatihi. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala atas bacaannya, bikuli harfin asyra hasanah. Bagi setiap huruf 10 kebaikan. Ya, 10 huruf, satu huruf, afwan, setiap huruf 10 kebaikan. Amma inilah aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi alif lam mim saja sudah 3 huruf. 30 kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, Hadal Quran, inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini jamuan Allah. Jamuan Allah. Lihat. Nanti ada mak. Fata'allamu, maka pelajarilah min ma'dubatillahi mastata'tum. Dari jamuan Allah ini semampu kalian. Berusahalah maksimal. Inna hadal Qur'ana huwa hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Ya, tali Allah. Lalu kita teruskan dulu hadisnya. Huwa nurul mubin. Al-Quran adalah cahaya yang terang. Wasyifa'un nafi. Obat yang bermanfaat. Wa najatu man tabi'ahu. Keselamatan bagi yang mengamalkannya. Wa ismatu man tamassaka bih. Pelindung bagi yang berpegang teguh dengannya. La ya'wajju fayuqawwamu. Tidak ada bengkok. Tidak ada bengkok padanya. Dia lurus. Wala tanqadi ajaibuhu. Tidak pernah selesai, tidak pernah beres keajaiban-keajaibannya. Wala yakhlaqu an kathratir rad. Tidak usang, tidak lusuh dari banyaknya pengulangan. Ya, dari banyaknya pengulangan. Ini Al-Quran, luar biasa. Walaupun hadis ini eh, oleh Syekh Albani didaifkan. Baik.
Kita lihat secara maknanya ya. Tapi maknanya ada yang benar. Kita lihat dari atas. Pelajarilah Al-Quran ini dan baca. Maksudnya apa? At-ta'allum. Nah ini. Ta'allum. Yatanawalu ta'allumal huruf hifdan laha. Mencakup mempelajari huruf dengan menghafalnya. Ya. Membaca, belajar membaca. Ya. Menghafal. Jadi belajar Al-Quran ini bukan hanya membaca saja. Tapi dia ada juga ta'allumul ma'ani. Mempelajari makna fahman laha dengan memahaminya. Jadi belajar lafad, membacanya, cara baca berarti tajwid. Tahsin, tajwid. Kemudian mempelajari makna dengan memahaminya. Belajar tafsir di sini. Ya. Jadi ilmu alatnya yaitu tajwid. Ya. Ini ilmu perantaranya. Ini tafsir. Atau juga wakadzalika sya'nu fit ta'lim li ghairi lil ghairi. Juga bisa juga mengajarkan orang lain. Jadi mengajari huruf dan bisa juga mengajarkan orang lain. Begitu pun kondisinya ketika mengajarkan orang lain maksudnya. Yaitu mengajarkan huruf, baca, ya, dan makna. Makna. Maksudnya kalau kita belajar ya kita belajar baca dan belajar makna. Kalau kita mengajar pun sama. Mengajarkan baca dan mengajarkan makna. Ya, jadi kalau kita posisinya sebagai murid, ya kita pelajari bacanya dan maknanya. Kalau kita seorang guru, ajarkan cara bacanya dan ajarkan maknanya. Seperti itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Nah, di sini belajar lafaz dan makna. Ini sering diulang-ulang. Ini pelantarannya tajwid, ini tafsir. Wa'allama, dan mengajarkannya. Mengajarkan pun sama, mengajarkan lafaz dan mengajarkan makna. Ya. Ini terkumpul kebaikan. Kemudian, nah itu jelas ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan. Al-Quran ini dakwahkan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Fa'iblagul Quran ala nau'aini. Menyampaikan Al-Quran ada dua jenis. Nah, ini sama ya maknanya. Menyampaikan Al-Quran ada dua jenis. Apa saja? Iblagu hurufihi tahfidhan wa dhabtan. Menyampaikan hurufnya. Baik dengan hafalan dan penguasaan. Sampaikan huruf. Kemudian wa iblagu ma'ani tafhiman wa aqlan. Sampaikan makna-maknanya dengan memahami dan memikirkannya. Jadi sampaikan Al-Quran ini satu ayat. Diajarkan walaupun satu ayat. Gitu. Ajarkan walaupun satu ayat. Walaupun satu surat pendek. Al-Fatihah misalnya. Jangan disepelekan. Kadang ada orang yang menyepelekan. Mengajari surah-surah pendek. Padahal kata Nabi SAW, ajarkan walaupun satu ayat. Kalau baca tadi walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf, dapat kebaikan. Ya, jadi jangan meremehkan rahmat Allah.
Walihada, atas dasar ini, yukhti'u man yatasaddaru li da'watin nas. Merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan. Kesalahan apa? Orang yang yatasaddar, tampil, tampil untuk berdakwah kepada manusia, di da'watin nas, mengajak manusia. Wala yakunu lahu fikhun fil Qur'an. Dan tidak ada padanya pengetahuan, pemahaman terhadap Al-Quran. Tidak memiliki pemahaman atau ilmu tentang Al-Quran. Wala ya'rifu ma'ani. Tidak tahu maknanya. Wa ahkamahu. Tidak tahu hukum-hukum. Ini sebuah kesalahan. Hati-hati. Kenapa? Wa yaqulu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmi. Maka dia akan berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Mengada-ngada. Mengada-ngada. Dan ini dosa besar ya. Dan salah satu langkah-langkah syaitan dalam menjerumuskan manusia. Membuat manusia mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang Allah. Contoh sederhana, mengatakan sesuatu tanpa ilmu itu, kalau dia berbicara hukum, halal dan haram, tidak ada fondasinya. Atau bahkan bisa dibalik, yang halal jadi haram atau sebaliknya. Karena tidak berdasarkan. Nah ini dosa besar ya. Seorang yang berdakwah demikian. Kemudian apa jadinya? Wa yakhudu fil ayati. Dan dia memperolok pada ayat bikhilafi muradillahi biha. Bikhilafi muradillahi azza wa jalla biha. Yang berbeda dengan keinginan Allah terhadap. Jadi Allah menyatakan halal, lalu dia haramkan. Atau Allah menyatakan haram, dia halalkan. Atau yang Allah inginkan A, dia pahami B. Dia sampaikan C. Nah ini bahaya. Dan itu banyak. Banyak sekali. Sampai ya lebih parah dari itu. Gitu kan. Al-Quran disamakan dengan kitab suci yang lain. Al-Quran disamakan dengan kitab agama lain. Wa yadhunnu anna hadha wal iblag. Dan dia sangka bahwasanya seperti ini adalah termasuk menyampaikan, termasuk dakwah. Memang apa ya? Di medan dakwah itu pahalanya besar tapi ujiannya berat juga. Dalam dakwah ujiannya itu bisa berupa hal yang kalau diusir, disakiti, itu berarti kan ujiannya ujian yang tidak mengenakan. Kadang ada juga di dalam dakwah itu ujiannya berupa kesenangan. Kita disanjung, diberikan banyak nikmat, fasilitas, pengikut banyak, orang suka sama kita. Kemudian dasar ilmiah kita kurang. Akhirnya udah kita karena sudah nanggung, dikenal sebagai pendakwah, dan orang percaya sama kita, dalam keadaan seperti itu seharusnya seorang itu ya nambah belajar.
dan nambah hati-hati dalam menyampaikan agama, dalam menyampaikan hukum. Karena ada sebagian orang yang semakin, katanya ya, semakin ilmunya tinggi, justru semakin jauh dari agama. Ada, disesatkan karena ilmunya. Makanya kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita takut kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Bumi mana yang bisa membawaku, aku pijaki, dan langit mana yang menaungiku. In qultu fi ayatin min kitabillah, jika aku mengatakan terhadap ayat dari Al-Quran, biroi dengan akalku, dengan pendapatku, au bima la a'lam, atau dengan sesuatu yang aku tidak ketahui. Beliau nggak mau. Beliau erat melakukan hal itu. Tidak berani, merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau mengatakan suatu ayat dengan pendapatnya sendiri. Ini Abu Bakar, orang atau manusia terbaik setelah Nabi, sahabat terbaik setelah Nabi. Apa kata beliau? Aku tidak mau mengatakan berkomentar tentang ayat Al-Quran murni dengan pikiranku, dengan pendapatku. Kita lihat betapa banyak sekarang yang ya mungkin tidak sampai kepada keimanan Abu Bakar, kesolehan Abu Bakar, tapi keberanian terhadap hal ini justru lebih-lebih. Ini mengajarkan kita untuk waro, menahan diri dari hal yang membahayakan kita. Baik, ya. Taklim, jadi mengajar, mempelajari dan mengajari Al-Quran, membacanya, karena diberikan 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Allah memotivasi kita dengan amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Walaupun sudah dimotivasi sejauh seperti ini, satu huruf tuh nggak berat. Baca Alif Lam Mim itu ringan. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang sehari-harinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran. Kecuali dalam sholatnya. Ya. Dan begitulah taktik syaitan. Amalan banyak berat, amalan sedikit disepelekan. Misalkan udah baca Quran belum? Ayo baca. Aduh malas. Gak apa-apa satu surat pendek aja. Ah nanggung satu surat pendek mah. Ah gitu ya. Jadi dibaca banyak malas, baca sedikit nanggung. Padahal tidak demikian. Mestinya ya harusnya ya baca saja. Kemudian disebutkan di sini, sungguhnya Al-Quran ini jamuan Allah. Lihat bahasanya ya. Al-ma'dubah ia al-qira. Wa ma yu'addu lidhaif. Al-qira itu ya subuhan. Wa ma yu'addu lidhaifi. Suatu yang disajikan, disiapkan untuk tamu. Wa yakunu fiha ma ladza. Dan jamuan tersebut maladza yang lezat, wa tauba yang bagus, yang indah, wa hasuna yang bagus. Jadi umumnya jamuan itu sesuatu yang justru bahkan jarang dikonsumsi setiap hari oleh ya, orang yang punya rumah. Sesuatu yang istimewa. Ya.
Sesuatu yang istimewa. Itu jamuan dari Allah. Tapi kita ya seperti itu ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga ini diliputi oleh bil makarih. Surganya indah, tapi dihalangi oleh sesuatu yang membuat kita tidak senang, berat. Beda dengan neraka. Neraka itu dibingkai dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya. Ini dibahasakan sebagai jamuan dari Allah. Betul surganya mah indah, bagus. Tapi sebab-sebab yang menjadikan orang itu masuk surga, rata-rata orang nggak suka. Atau beralasan lain sebagainya. Kemudian pelajarilah dari jamuan Allah itu semampu kalian. Ai jahidu anfusakum. Bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah terhadap diri kalian. Paksakan gitu. Mujahadatun nafs, melawan diri sendiri itu memaksa diri. Malas diri kita ya, tapi paksakan. Kan nggak boleh beramal karena terpaksa. Kata siapa? Nggak boleh, justru harus dipaksakan. Sampai kita terbiasa. Sampai terbiasa. Latih diri kita ala ta'allumil Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Mastata'tum ila dzalika sabila. Semampu kalian. Semampu kalian menempuhnya. Di sini artinya ada upaya. Misalkan kita ingin paham, ya cari guru, daftar, ikuti aturan guru, istiqomah, sabar. Nah itu. Kalau kita sekedar saya ingin belajar, tapi nggak nyari. Kalaupun nyari, udah dapat nggak siap, nggak istiqomah, nggak sabar. Berarti bohong. Bohong itu. Itu bukan semampu kalian, bukan semaksimal. Jadi mas tata'tum ila dzalika sabila itu bisa juga kita maknakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin yang kita mampu. Ya tadi kita nyari guru, nyari lembaga, daftar, koma, sabar. Nah itu baru. Baik. Kemudian disebutkan Al-Quran ini talinya Allah. Maksudnya apa? Ai sababu al-musilu ila ridwanillahi wal jannah. Itu sebab yang menghubungkan kepada keridhaan Allah dan surga. Kan tali itu penyambung. Dengan tali tersebut kita bisa terhubung antara dua benda. Nah ini Al-Quran itu yang bisa menghubungkan kita menuju kepada keridhaan Allah dan surganya. Coba, alasan apa lagi yang membuat kita tidak semangat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Famimma qila fi ma'ani hablillah, dan di antara yang disebutkan di dalam makna hablillah innahul Qur'an, bahwasanya yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Ya. Dengan apa berpegang itu? Dengan mengamalkannya, mempelajarinya. Ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu hukum. Kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana perbuatan benar, mana perbuatan salah.
Nah, setelah kita tahu, kita berusaha mengamalkan. Dan perlu perjuangan. Kadang kita sudah tahu, tapi sulit mengamalkan. Ini berlaku ya siapapun ya. Saya tidak mengatakan, oh berarti yang berbicara sudah itu enggak ya. Semua orang sama. Syaitan kan menggoda seorang itu semakin dia tergantung keimanannya ya, digoda itu. Semakin besar godaan. Itu yang dimaksud dengan tali Allah. Al-Quran hablum mamdud. Al-Quran adalah tali yang mamdud, ya, terbentang. Tarafuhu al-adna fid dunya. Ujungnya yang bawah ada di dunia. Wa tarafuhu al-a'la fil jannah. Ujungnya yang atas ada di surga. Ya. Nah, ibaratnya ya, kita di gedung misalkan ya, ujung satu di bawah, ujung satunya lagi di atas. Terus kita pegang tali itu dan mulai ditarik atau kita memanjat ya, kita akan sampai ke puncak. Kalau kita tahu Al-Quran itu tali, tapi kita tidak mengamalkannya, ibarat kita sedang kondisi kepepet, misalkan, dalam sebuah kondisi, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, kita tahu itu ada sesuatu yang menyelamatkan kita, tapi kita tidak mengambilnya. Apakah kita akan selamat? Tentu tidak. Ya, seperti Al-Quran, orang tahu ini Al-Quran. Tapi untuk mendekatinya pun banyak halangan-halangan. Faman tamassaka bihadal habli, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali ini, walazimahu, dan membersamainya terus menerus, afdha bihi yaumal qiyamati ila jannatin na'im, maka Al-Quran akan membawanya pada hari kiamat masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Samsung hari ada juga, cuma waktu Jadi berpegang teguh, mengamalkan, kemudian terus menerus sampai wafat. Kemudian di sini disebutkan Al-Quran adalah cahaya yang terang. Cahaya yang terang dan obat. Firman sabda Nabi, Al-Quran adalah cahaya yang terang. Qad marrat ba'dul ayah, telah berlalu, telah lewat sebagian ayat. Fi wasfil Quran, dalam mensifati Al-Quran bi annahu nur. Bahasanya Al-Quran itu cahaya. Wadzalika li annahu yudhi'u li sahibihi fi dhulumati. Karena Al-Quran menerangi sahibnya di dalam kegelapan. Fayahtadi bihi, maka dia mengambil petunjuk dengannya. Fayumayyizu bainal huda wa dhalal, dan dia bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wa bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Wal kufri wal iman, antara kekafiran dan keimanan. Fahuwa nurun lis sahibi, dia cahaya bagi sahibnya. Ya nurun mubin, wa huwa nurul mubin, dia cahaya yang terang benderang. Iya, dengan kita baca Al-Quran kita tahu yang benar, yang salah, tahu hukum ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Nah, dengan seperti itu hidup kita terarah. Orang yang terarah hidupnya, orang yang sukses dalam kehidupan ketika dia tahu yang benar dan yang salah. Kemudian dia melaksanakan yang benar, menjauhi yang salah. Itu terang benderang hidup. Wa syifa'un nafi, obat yang bermanfaat, lima fis sudur, bagi penyakit dalam hati. Ini Al-Quran. Kama qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Ya, obat.
berobat dengan Al-Quran bisa dengan kita baca, merenungkan, kemudian eh, kita dengan kondisi kita, oh kondisi kita lagi seperti apa, Al-Quran memberikan solusinya. Kemudian Al-Quran itu keselamatan bagi yang mengikutinya. Ai manittaba Al-Quran kana min ahlin najah. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang an-najah, selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Mengikuti maksudnya mengamalkan. Jadi mengikuti artinya mengamalkan. Lam yattabi'il Quran, barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, kana min ahlil halak. Maka dia orang yang celaka. Ya, selamat, ya. Ini celaka, binasa di dunia maupun di akhirat. Terutama nanti di akhirat. Para nabi mengadukan, ya Allah ini kaumku meninggalkan Al-Quran, tidak mau baca, tidak mau mengamalkan, tidak mau memahami, tidak mau berhukum. Jadi Al-Quran itu nanti bisa menolong atau justru menjatuhkan. Kemudian pelindung bagi yang berpegang teguh. Ai ismatun lahu minal halak. Pelindung baginya dari kebinasaan. Pelindung. Dan Allah telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya, jangan bercerai-berai. Jadi akan menjadi pelindung dari kehancuran. Kemudian Al-Quran la iwaja fi, tidak ada kebengkokan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyim. Tidak ada kebengkokan, maksudnya isinya itu sempurna. Hukumnya sempurna, kalimatnya sempurna, tidak ada kebengkokan, tidak ada kontradiktif. Ya. Tidak melawan fitrah, tidak melawan akal. Itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu tidak terhenti keajaiban-keajaibannya. Maksudnya mali'an bil ajaib, dipenuhi dengan hal-hal yang menakjubkan. Yang tidak selesai, tidak berakhir dalam maknanya, dalam dalilnya, hidayahnya yang diberkahi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin, kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini jin, ya? Menakjubkan, membuat kagum. Gitu. Jangan sampai ada yang membuat kagum selain bacaan Al-Quran. Seperti lagu dan lain sebagainya. Atau retorika-retorika. Kemudian Al-Quran itu tidak akan usang. Walaupun diulang-ulang. Mayyaqra'uhu wa yukariru qira'atahu. Barang siapa yang membacanya dan mengulanginya, mengulangi bacaan, la yamalu min qira'at. Tidak akan bosan. Tidak akan menjadi seperti sesuatu yang usang. Karena li'anna al-asya, ida uksiro min istimaliha. Karena sesuatu apabila banyak memakainya, dia akan menjadi usang. Ya. Usang, terus kodima akan menjadi jadi jadul, ya. Dia jadi rusak. Yubhasu an goiriha, akan dicari lagi selainnya. Itu kalau perkara benda, ya biasanya gitu kan.
Al-Qur'anul Karim la yakhluqu. Al-Quran tidak akan usah min kasrati rad, dari banyaknya diulang. Mahma qara'ahu la yazal yatadawwaq min ma'ani. Betapapun dia dibaca, Al-Quran itu senantiasa bisa dirasakan kenikmatannya dari maknanya. Wa yaqifu ala ajaibih, dan bisa diambil dari keajaiban-keajaibannya. Ya. Dari keajaiban-keajaibannya. Kemudian wa tubhiruhu kunuzul Quran, dan membuatnya terkagum dari gudang-gudang Al-Quran. Ya. Di sini hadis ini dhaif, ya. Tapi secara makna ini benar, ya. Al-Quran itu isinya seperti itu. Juga terkait Al-Quran itu tidak akan bosan, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah juga menyatakan, wa tazdaduhu fi yazdad tazdaduhu sering watardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dengan semakin diulang itu akan menambah keindahan. Ini tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita mengulangi ayat yang sama, rasanya seperti mencicipi baru pertama kali. Seorang baca Al-Fatihah, nggak ada bosan. Ya, tidak beda rasa. Bahkan, ya kalau orang mau jujur, semakin banyak pengulangan, semakin nikmat. Tapi ya itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang apa namanya, yang menghadirkan hati. Jadi ya motivasi-motivasi seperti ini harapannya agar kita semangat, yaitu semangat membaca, semangat belajar membaca, semangat belajar makna, dan kemudian dipraktikkan. Kita jadi rajin membaca Al-Quran, bukan bacanya udah bagus tapi malah jarang baca. Ini hati-hati, ya. Baik, anak kira cukup ya untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih ketersediaannya menyimak dan mempersiapkan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.